Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang materi SMA kelas 10, mata pelajaran ekonomi, masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Tiffany Larasati Dewi, NIM A210190146 kelas D. PowerPoint ini dibuat guna melengkapi penugasan pengganti UAS mata kuliah Kajian Kurikulum Ekonomi dan Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Surya Jatmika, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Pada PowerPoint kali ini saya akan menjelaskan tentang ada 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, lalu kegiatan belajar pertama tentang masalah ekonomi, yang kedua ada sistem ekonomi, dan yang terakhir ada sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Di sini saya sedikit menambahkan ada kata-kata mutiara yang berbunyi, jadilah pribadi yang menantang masa depan, bukan pengecut yang ada di zona nyaman. Di sini saya memaksudkan agar bagi siapapun yang menonton ini agar lebih produktif dalam menjalani keseharian, bukan monoton dalam menjalani kehidupan, seperti itu. Untuk yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pada pendahuluan ini saya akan menjelaskan deskripsi singkat tentang materi secara keseluruhan. Yang pertama ada masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu biasanya memuat penjelasan mengenai perkembangan masalah ekonomi dari masalah ekonomi ke masalah ekonomi klasik. Secara singkatnya, nanti masalah ekonomi akan dibagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Lalu ada sistem ekonomi. Pada sistem ekonomi akan menjelaskan mengenai pengertian sistem ekonomi, macam-macam sistem ekonomi yang ada di dunia, serta kekuatan dan kelemahan dari masing-masing sistem ekonomi. Tidak lupa pada sistem ekonomi ini nanti saya akan menjelaskan secara singkat ciri-ciri sistem ekonomi. Yang ketiga yaitu ada sistem perekonomian Indonesia. Di sini dijelaskan tentang karakteristik perekonomian Indonesia dan nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang 1945 Pasal 33 yang sudah diamandemen. Lanjut ke materi, yaitu yang pertama kegiatan belajar pertama yaitu tentang masalah ekonomi. Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan dapat mengidentifikasi masalah ekonomi klasik dan modern dengan cermat dan teliti dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuk sikap kritis, kreatif, jujur, dan bertanggung jawab. Di sini saya mengharapkan bagi yang sudah mempelajari materi ini dapat mengidentifikasi masalah ekonomi dengan cermat dan teliti. Berdasarkan teorinya, masalah ekonomi dapat dibagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Secara umum, pengertian masalah ekonomi adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sedangkan alat memas untuk memenuhi kebutuhan sifatnya terbatas, sehingga manusia harus dapat menentukan kebutuhan mana yang harus dilakukan agar seluruh kebutuhannya dapat terpenuhi. Secara singkatnya, kebutuhan manusia yang tidak terbatas ini akan menimbulkan masalah, dan masalah tersebut akan menjadi masalah ekonomi yang harus diselesaikan. Lalu ada macam-macam masalah ekonomi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada dua macam. Yang pertama yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Kita menuju masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik adalah masalah yang dilihat dari sudut pandang yang sangat sederhana, dengan tujuan memperoleh kemakmuran. Dan kemakmuran yang sudah diperoleh ini adalah suatu keadaan di mana barang dan jasa sebagai pemenuh kebutuhan tersedia dan mencukupi kebutuhan. Jadi diharapkan jika sudah
dipandang secara sederhana, ini dapat menyelesaikan masalahnya. Pada masalah ekonomi klasik ini dapat dibagi lagi menjadi 3 pemecahannya. Yang pertama yaitu masalah produksi. Biasanya masalah produksi ini tertulis bagaimana memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak, menggunakan tenaga kerja, dan bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut sehingga bisa memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Contohnya saja pada masa pandemi ini yaitu kebutuhan masker. Konsumen menghendaki banyak masker untuk diproduksi, sedangkan produsen secara terbatas memproduksi masker karena keterbatasan tenaga kerja maupun bahan. Lalu ada yang kedua yaitu masalah distribusi. Biasanya masalah distribusi yaitu bagaimana menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, serta saluran distribusi apa yang akan digunakan. Distribusi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu distribusi langsung, artinya menyalurkan barang dari produsen langsung kepada konsumen tanpa melewati perantara. Lalu ada distribusi tidak langsung, artinya menyalurkan barang dari produsen ke konsumen melalui perantara. Lalu yang ketiga yaitu masalah konsumsi. Biasanya masalah konsumsi ini berisikan apakah barang yang diproduksi dan telah didistribusikan ke konsumen tersebut benar-benar bermanfaat untuk konsumen atau malah terbuang sia-sia. Untuk melakukan kegiatan konsumsi dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu yang pertama adalah faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi sikap, kepribadian, motivasi diri, pendapatan seseorang, selera, dan watak. Sedangkan faktor ekstern atau faktor dari luar yaitu meliputi kebudayaan, adat istiadat, lingkungan masyarakat, status sosial, keluarga, dan pemerintah. Untuk yang selanjutnya yaitu ada masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern di sini juga akan dibagi menjadi beberapa lagi karena perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Yang pertama yaitu ada what. What yaitu barang apa saja yang akan diproduksi dan berapa banyak. Manusia tidak mungkin memproduksi semua barang yang dibutuhkan karena adanya keterbatasan sumber daya yang disediakan oleh alam kita. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, manusia harus pandai dalam membuat prioritas barang apa saja yang akan diproduksi dan berapa jumlah yang sesuai. Lalu yang kedua ada how, yaitu bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Jika sudah ditentukan barang apa saja yang akan diproduksi, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Untuk yang ketiga yaitu for whom, atau untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi. Karena ketiga masalah ini saling berketerkaitan, jadi tidak bisa lepas satu sama lain. Masalah ekonomi ini menyangkut pasar mana yang akan dibidik, didasarkan pada penghasilan, daerah, gender, atau usia. Masalah ini sangat dipengaruhi oleh distribusi barang tersebut. Kita masuk ke kegiatan pembelajaran yang kedua atau materi ketiga yaitu tentang sistem ekonomi. Pada materi kali ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian sistem ekonomi, mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi, mengidentifikasi ciri-ciri, kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi secara kritis, komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab. Sistem ekonomi pada dasarnya merupakan suatu cara yang diambil dalam rangka mengatur sekaligus mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi, baik ekonomi rumah tangga, negara, atau pemerintah, berdasarkan prinsip tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Fungsi sistem ekonomi dalam perekonomian antara lain yang pertama yaitu menjadi perangsang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi. Yang kedua, menyediakan metode atau alat untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam perekonomian. Lalu yang ketiga yaitu menyediakan mekanisme atau
cara kerja tertentu agar hasil produksi dapat dibagi secara merata. Sistem ekonomi di sini akan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tradisional, yang kedua terpusat, lalu ada liberal dan campuran. Kita ke sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional menitik beratkan pada kebiasaan dan adat istiadat dalam menjalankan perekonomiannya. Di sini terdapat ciri-ciri sistem ekonomi tradisional, yaitu ada 9, bisa dibaca sendiri, namun saya akan membacakan beberapa. Yang pertama yaitu belum ada pembagian kerja atau spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Jadi biasanya pada sistem ekonomi ini belum ada pembagian kerja secara merata. Jadi bagi siapa yang bisa mengerjakan, kerjakan saja seperti itu. Lalu menerapkan sistem barter dengan kegiatan perdagangan. Sistem barter itu adalah sistem pertukaran barang. Di sini lebih menjadi kelemahan karena barang yang ditukarkan belum tentu sama nilainya. Lalu ada bertumpu pada sektor agraris, kegiatan ekonomi terikat pada adat istiadat, dan ada lagi alat atau teknologi bersifat sederhana. Kelemahan dan kekuatan sistem ekonomi tradisional antara lainnya yang pertama kekuatannya. Setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. Itu bagus kan, karena setiap masyarakat memiliki motivasi tersendiri untuk bisa memproduksi barang. Lalu, perekonomian masyarakat cenderung stabil karena mereka memproduksi, sehingga perekonomian yang mereka lakukan biasanya stabil. Lalu yang ketiga yaitu mendorong hubungan kerjasama antar individu terjalin erat. Karena semua orang saling membutuhkan, jadi diharapkannya dapat menjalin kerjasama antar individu untuk melengkapi kebutuhan satu sama lain. Namun di setiap kekuatan pasti ada kelemahannya. Kelemahan sistem ini yaitu kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kehidupan saat ini, tidak untuk kehidupan yang akan mendatang. Jadi lebih ke kehidupan yang sedang terjadi saja, tidak melihat ke masa depan. Lalu yang kedua yaitu kualitas barang hasil produksi masih rendah karena ini produksi rumahan maupun masih tradisional. Jadi barang yang diproduksi masih hasil produksinya masih rendah. Lalu yang ketiga yaitu alokasi sumber daya ekonomi dilakukan secara tidak efisien. Yang kedua yaitu sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat biasa juga disebut dengan sistem ekonomi komando. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara sehingga hak milik pribadi hampir tidak ada atau tidak diketahui, tidak diakui. Untuk yang kedua yaitu tingkat harga dan tingkat bunga ditentukan pemerintah. Kebebasan dalam berekonomi bagi masyarakat sangat terbatas. Regulasi ekonomi diatur dan diterapkan pemerintah. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja ditetapkan dan diatur pemerintah. Inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi, jadi terpusat ini lebih mengacu pada pemerintah. Kelemahan dan kekuatannya yaitu kekuatannya yang pertama, relatif mudah dilakukan distribusi pendapatan karena kan dibantu oleh pemerintah, jadi lebih mudah. Lalu pemerintah juga bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan ekonomi. Program pemerintah cepat terwujud. Sistem ekonomi ini juga diharapkan dapat membantu kegiatan-kegiatan pemerintah. Namun kelemahannya yaitu tidak ada kebebasan untuk berusaha karena semua sudah diatur oleh pemerintah. Lalu hak milik perorangan tidak diakui dan sering terjadi praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Kadang pemerintah lebih mementingkan kebutuhannya sendiri daripada masyarakat sehingga hal tersebut merugikan bagi masyarakat. Lalu ada sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal atau lebih sering disebut dengan sistem ekonomi pasar memiliki ciri-ciri yaitu sumber daya ekonomi dimiliki dan diatur swasta secara bebas. Adanya pembagian kelas atau status dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja atau buruh dan pemilik modal. Yaitu di sini lebih ke kasta rendah dan tinggi seperti itu bahasa kasarnya.
Lalu ada yang ketiga, adanya persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, pemerintah tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam pasar. Pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi. Sistem ekonomi liberal yaitu kebalikan dari sistem ekonomi terpusat, di mana sistem ekonomi ini memiliki kekuatan masyarakat dapat mengembangkan kreativitas, jadi tidak ditentukan oleh pemerintah. Lalu yang kedua, adanya persaingan usaha dalam membuat produk berkualitas karena tidak ditentukan oleh pemerintah. Jadi kreativitas masyarakat dalam memproduksi barang itu lebih banyak, lebih persaingannya lebih ketat gitu. Lalu yang ketiga yaitu adanya efektivitas karena kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi. Lalu, namun kegiatan ini tuh juga memiliki sistem ekonomi ini memiliki kelemahan. Yang pertama, terdapat kesengajaan ekonomi karena distribusi tidak merata. Lalu kebebasan berekonomi mendorong ketidakstabilan perekonomian. Kebebasan berekonomi karena setiap orang bebas untuk berkreativitas, jadinya orang yang kreatif makin kaya dan orang yang malas makin miskin, seperti itu. Lalu yang terakhir ada pemanfaatan sumber daya alam sering tidak memperhatikan lingkungan. Eksploitasi. Pada sistem ekonomi ini eksploitasi kadang tidak memperhatikan lingkungan. Lalu yang terakhir yaitu ada sistem ekonomi campuran. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran yaitu tatanan ekonomi merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan terpusat. Barang-barang modal dan sumber daya vital dikuasai pemerintah. Adanya peran berimbang antara pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Campur tangan pemerintah dilakukan dengan kebijakan ekonomi sehingga terjadi persaingan yang sehat. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menitik beratkan interaksi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kelemahan dari sistem ini yaitu adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam, itu sudah pasti. Lalu timbul juga KKN karena kurang pengawasan dari pemerintah. Di sini karena campuran dari pemerintah dan swasta, jadinya lebih banyak kecolongan seperti itu. Lalu ada campur tangan pemerintah yang terlalu kuat bisa mendekati sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi pasar. Lalu di sini ada kekuatannya yaitu pertumbuhan ekonomi terjaga kestabilannya, inisiatif dan kreativitas bisa berkembang. Campur tangan pemerintah bisa meminimalkan monopoli usaha oleh pihak swasta. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu tentang sistem ekonomi di Indonesia. Pada masa perkembangannya, sistem ekonomi di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan yaitu ada pada masa Belanda, yaitu pada abad 16 hingga abad ke-18, yaitu tentang paham merkantilisme, lalu dilanjutkan oleh Inggris, ada sistem tanam paksa dan sistem ekonomi pintu. Sistem ekonomi pintu terbuka atau liberal lebih sering disebut liberal. Lalu yang terakhir ada Jepang pada tahun 1942 dan sampai 1945 dengan sistem sosialisnya. Setelah kemerdekaan pun masih terdapat sistem ekonomi. Yang pertama yaitu pada Orde Lama pada tahun 45 hingga 67. Di sini ada 3 sistem yaitu kasino plan atau swasembada pangan, demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Lalu pada Orde Baru, lanjutan dari Orde Lama tahun 66 hingga 98 yaitu tentang sistem ekonomi pintu terbuka atau liberal, sama dengan sistem ekonomi yang diterapkan pada masa sebelum kemerdekaan Inggris. Lalu yang terakhir ada sistem pada Orde Reformasi, yaitu sistem ekonomi campuran. Saat ini Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi. Artinya kegiatan ekonomi dilakukan
dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemerintah berperan sebagai pelaku ekonomi sekaligus pengatur dan pengawas kegiatan ekonomi di Indonesia. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 45, sehingga sering disebut sebagai sistem demokrasi ekonomi Pancasila. Peran Pancasila, karena Pancasila terdapat 5 sila, jadi setiap sila memiliki peran masing-masing. Yang pertama ada sila ketuhanan, yaitu tentang nilai ketuhanan. Nilai ini mampu menghindari adanya kemungkinan kerugian maupun penyalahgunaan keuangan perusahaan yang bertentangan dengan nilai agama. Lalu ada sila kedua, yaitu nilai kemanusiaan. Sistem perekonomian Indonesia mengutamakan prinsip humanis dan menolak eksploitasi. Dalam kegiatan ekonomi, pekerja berhak mendapatkan gaji dan fasilitas yang sesuai dengan tingkat kerja mereka. Lalu ada sila ketiga tentang nilai kesatuan. Seluruh kegiatan ekonomi bermula dari keinginan keluarga untuk menjaga persatuan. Pelaku ekonomi berupaya untuk menghasilkan produk yang tidak bertentangan dengan nilai maupun norma yang berlaku, sekaligus bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia. Ada sila keempat tentang nilai musyawarah atau demokrasi. Sistem ekonomi Indonesia dijalankan bersama dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan nilai ini, segala masalah dapat diselesaikan dan diputuskan dengan lebih bijaksana karena menggunakan musyawarah. Lalu yang terakhir ada sila kelima, yaitu tentang nilai keadilan. Semua sumber daya ekonomi yang ada dan dikelola digunakan demi kesejahteraan seluruh warga negara. Karakteristik sistem ekonomi menurut Undang-Undang 1945, yaitu pasal 33 yang sudah diamandemen. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Lalu yang terakhir yaitu ada ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Jadi dalam undang-undang sudah dijelaskan secara rinci karakteristik sistem ekonomi. Namun pada sistem perekonomian di Indonesia memiliki kelemahan yang harus sangat dihindari agar tidak terjadi kesalahan. Yang pertama yaitu ada sistem free flag liberalism, yakni menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Lalu ada sistem etatisme, di mana negara serta aparatur ekonomi bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Yang terakhir ada sistem ekonomi, di mana pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok. Jadi kelemahannya ini jangan sampai masuk pada sistem ekonomi di Indonesia karena akan merugikan. Lalu ada penerapan sistem ekonomi Pancasila. Penerapan pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya Badan Usaha Milik Negara atau biasa disebut BUMN. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, cabang yang dianggap penting dan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak diatur oleh negara. Maka dari itu, negara berperan dengan menciptakan BUMN. Lalu adanya koperasi. Kehadiran koperasi adalah bentuk implementasi dari ekonomi Pancasila karena kehadiran koperasi merupakan usaha kolektif yang berdasarkan asas kekeluargaan. Lalu yang ketiga ada BUMS atau sering disebut dengan Badan Usaha Milik Swasta. Selain adanya BUMN dan koperasi, negara juga mengakui kepemilikan individu dengan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berusaha dengan adanya BUMS. Lalu yang terakhir adanya serikat pekerja. Serikat pekerja hadir untuk mengantisipasi dan meminimalisir kemungkinan eksploitasi sumber daya manusia.
materi yang saya sampaikan, saya rasa cukup dan lebih lebih dari cukup maksud saya. Eee, Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya akan mengatakan, "Stop saying I wish, start saying I will." Karena berharap saja tidak akan bisa menyelesaikan masalah kalau kita tidak melakukannya. Untuk kesalahan yang terjadi yang saya lakukan dengan sengaja maupun tidak selama memaparkan materi, saya mohon maaf untuk itu. Lebihnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.